Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan channel Infotech. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran membuat blog dengan Django. Insya Allah kalau nggak salah hari ini adalah di video kami yang kelima ya untuk pembuatan blog dengan Django ini. Pada pertemuan terakhir kemarin kita membahas membuat halaman detail. Jadi ketika kita klik tombol ini akan menuju ke halaman detail. Nah, kemudian kali ini kita akan membuat fasilitas membuat posting dengan menggunakan link atau menu yang kita bisa klik di sini. Jadi kita tidak perlu lagi membuat posting melalui halaman admin. Jadi kita cukup di navbar ini ada link akan menuju ke sebuah halaman, di mana sebuah halaman itu ada field atau kolom-kolom untuk mengisikan judul, konten, bahkan untuk mengupload image yang kita pilih nantinya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan, saya akan rekomendasikan di sini bahwa project yang akan kita buat nantinya ini akan menggunakan kelas base view. Karena rekomendasi dari Django untuk menggunakan kelas base view dibandingkan dengan function base view, keuntungannya adalah pertama karena memang sedikit kode dibandingkan dengan function base view. Yang kedua adalah untuk menghindari duplikasi kode. Jadi kita akan menggunakan kelas base view untuk project kita, sekaligus karena sebelumnya kita sudah menggunakan kita menggunakan function base view dalam menggunakan halaman detail ya, kita akan ubah ke class base view karena harus kita ubah karena ada keterkaitan nanti dengan pembuatan fasilitas-fasilitas berikutnya. Nah, sekarang kita akan mulai. Kita akan menuju ke terminal CMD, kemudian kita akan aktifkan terlebih dahulu virtual environment-nya. Virtual environment-nya sudah aktif ditandai dengan NNV3 di ujung paling kiri. Sekarang kita akan panggil, kita akan masuk terlebih dahulu ke direktori kerja kita. Direktori kerja kita adalah blog ini ya. Nah, ini kemudian kita masuk ke Visual Studio Code ya. Kita akan buka editor kita. Nah, ini adalah editor Visual Studio Code sudah tampil. Sekarang kita running dulu servernya. Kita jalankan servernya. Ini sudah jalan. Sekarang kita ke halaman blog kita. Kita refresh. Kita klik. Ini menuju ke halaman detail ya. Nah, sekarang kita menuju ke Visual Studio Code. Ini akan kita ganti ya. Jadi untuk pembuatan detail ini akan kita ganti menggunakan kelas base view. Kita hapus, kita buat sebuah kelas lagi ya. Kita buat namanya adalah detail post ya, atau kita sebut aja detail posting. Nah, jadi untuk pembuatan kelas di Python itu memang huruf depannya ini memang harus menggunakan huruf kapital ya. Nah, kemudian sekarang generic dot detail view, detail view. Nah, kemarin kita sudah menginstal modul ini ya, Django from Django.views import generic. Jadi parameter yang akan kita gunakan ini merujuk ke sini. Nah, sekarang kita buat variabel model posting. Nah, model ini merujuk kepada models.py, menuju ke nama kelas, yaitu kelas posting ini ya. Ini adalah kelas posting. Nah, kemudian kita buat kolom, kita buat template, nama templatenya.
template name. Template name titik 2 adanya di directory posting yang berada dalam folder template, namanya adalah detail HTML ya. Kita tidak melakukan perubahan dengan file templatenya, jadi hanya perubahan di kelas saja, dari function menjadi kelas .html. Kemudian perubahan juga terjadi pada file urls.py. Wah, ini lagi mendung di tempat kami ya. Jadi file urls.py ini berada di directory blog, kemudian di urls.py. Ini kita hapus saja ya. Ini path, kemudian detail underscore int integer ya, kemudian pk, kemudian tanda slash di sini, atau ndak usah, ndak apa-apa. Kemudian di sini views detail posting. Detail posting ini kita ubah modulnya karena ada perubahan nama di kelasnya, jadi detail posting. Kemudian .as underscore view ya, karena kita menggunakan kelas base view, tanda kurung buka kurung tutup. Kemudian kita kasih nama, namanya tidak ada perubahan, tetap detail ya. Kita save ya, control save, kita cek int pk views detail post .as view name detail. Sekarang kita jalankan servernya. Oh, server sudah berjalan. Sekarang kita cek, mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita refresh, kita tekan, nah ini tidak ada masalah, alhamdulillah. Ini juga nggak ada masalah. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan di pembuatan post ya. Jadi, untuk membuat posting, jadi kita ke file posting views.py. Ini kita buat sebuah kelas lagi ya, kita sebut aja add post gitu aja. Kemudian kita tuliskan parameternya adalah sama seperti di atas ya, kita menggunakan generic ya, generic dot, kalau ini parameternya adalah grid view ya. Nah, jadi kalau yang di atasnya adalah detail, sekarang grid view. Kembali merujuk kepada model ke database ya, nama kelasnya di database adalah posting. Kemudian kita sebutkan juga fieldnya apa saja. Nah, di sini ini adalah fieldnya, judul, konten, image, dan date ya. Field date, tanggal nanti ya, kemudian image, dan konten ya. Kita cek judul, konten, image, jangan ada kesalahan meskipun hanya satu karakter ya. Kemudian selanjutnya kita buatkan nama templatenya, variable template name. Kita letakkan tetap pada directory posting, kemudian nama filenya adalah @post.html ya. Kemudian kita buatkan function ya. Function ini untuk membuat
kalau di function base field untuk membuat return directnya. Jadi kita arahkan kemana kalau kita sudah bahas, kita arahkan menuju ke halaman kemana nanti ketika kita sudah berhasil untuk memposting post ya. Sukses URL save ke plus itu sendiri ya, save, kemudian return. Nah, ini kalau di function base view dia return redirect, kalau ini namanya return reverse. Berarti di sini kita harus import modulnya, yaitu reverse. Ya, reverse, kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Ini adalah detail nama yang sudah kita buat di urls.py ini ya, detail. Kemudian ini keyword argumennya kita buat mengarah kepada PK, nomor induk atau primary key ya, titik self dot object dot pk, jadi ke individual posting pk, self object dot pk ke individual posting. Kita cek dulu self dot object dot pk. Kalau sudah, kita tekan tombol save ya, kemudian kita ke urls.py ya, di blog, kemudian urls.py kita buat satu part lagi. Endpointnya kita sebut aja add gitu ya, add. Kemudian ini kita import dari views.py, namanya adalah add post. Berarti di sini views dot add post, kemudian dot as underscore view, tanda kurung buka kurung tutup, kemudian kita beri namanya adalah add gitu aja ya. Nah, kita sebut namanya add, kemudian Ctrl S, kita cek apakah ada kesalahan. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat file template-nya ya. Kita tahu di template, di dalam template ada folder lagi posting. Nah, di dalam posting kita buat filenya add post.html namanya. Nama sesuai yang kita berikan di sini ya, add post.html. Nah, kemudian pada add post.html tetap kita lakukan extend dari base HTML nya. Dan kita buat blok konten. Ini end block konten. Kalau perlu kita juga perlu buat blok untuk title-nya. Add post. Nah, kemudian kita kasih judulnya ya, kemudian di dalamnya kita buat sebuah kelas container. Ini dengan
kita kasih margin topnya, margin atasnya adalah 3 ya. Kemudian kita buat sebuah form dalamnya menggunakan method post ya. Terus kemudian untuk method ng type nya ini kita buat multi path form data ya. Jadi apabila posting yang akan kita upload nantinya itu ada filenya, misalnya file dokumen atau file image ya, itu kita menggunakan metodenya ng-type multipath form data ya. Namun apabila yang kita upload adalah teks, metode ini tidak perlu kita tuliskan ya. Jadi paham artinya perbedaannya menggunakan ng-type ini. Kemudian jangan lupa SCSF token untuk security-nya. Kemudian kita buat formnya form.as_p. Nah kemudian kita cek. Nah jika sudah, kita buat tombol submit-nya. Jadi kita menggunakan button type submit, kelas btn kita kasih warna biru, btn primary. Nah, kita kasih nama buttonnya add post ya. Udah, kita tekan Ctrl Shift untuk menyimpan. Nah sekarang kita akan ke browser untuk melakukan pengujian. Ini masih nyala, kemudian kita refresh, kemudian kita alamatnya kita tambahkan add. Oh ini ada kesalahan, block tag with name titles. Nah ini kita cek di file template-nya. Oh ini block title, oh ini sebenarnya end block ya, end block. Nah, dan kita Ctrl Shift, kita cek kembali. Nah kita sudah berhasil. Sekarang kita lakukan pengujian, misalnya posting kemarin itu posting keempat ya, posting kelima kalau nggak salah ya, posting kelima ya. Ini tanggalnya 20/22, misalnya ini adalah 10/10 lah. Nah ini kita ambil gambar, ini adalah deskripsi kelima, kemudian kita klik add post. Nah sekarang dia berhasil menuju ke halaman detail. Kita klik home, maka kembali akan menuju ke halaman indeks atau halaman utama ya. Kita sekarang buatkan di sini linknya menuju ke add posting, fasilitas membuat posting. Jadi kita menuju ke base HTML letaknya di sini. Nah sekarang kita tambahkan logout ini berarti ya, ini kita copy, kita paste di sini, menuju ke sini urls.py. Ini adalah namanya adalah add ya. Kita untuk add post ini name-nya add, kemudian berarti ini add, kemudian ini kita sebut aja add post. Nah Ctrl Shift, sekarang kita cek di browser. Nah karena kita belum login, jadi kalau kita harus login dulu di sini, login. Ini kemarin nama usernya adalah admin, kita
passwordnya kita isi. Nah, jika kita sudah login, maka link add post ini muncul ya. Ini juga untuk keamanan. Kemudian kita klik add post ya. Kita posting ke-6, kita tambahkan posting ke-6. Ya, add post. Nah, sudah berhasil. Sekarang kembali ke home. Nah, ini sudah muncul. Namun ada masalah lain ketika kita logout ya. Apakah ketika kita langsung bypass ke add, nah ini masih bisa, kita masih bisa membuat posting. Kita coba ya, posting ke 7. Dan add post. Nah, ternyata masih bisa kita posting meskipun kita tidak login ya. Nah, ini sudah muncul ke sini. Nah, untuk sisi security-nya sekarang kita tambahkan di file views.py. Jadi kita masuk ke editor kita, ke views.py. Nah, kemudian kita tambahkan import di sini from django.conduit.out.mixins, kemudian import login require mixin. Jadi kita tambahkan modul ini untuk mengamankan di sisi add post ini. Jadi di sini kita tambahkan parameternya adalah login require mixin. Nah, kemudian kita tekan Ctrl Shift, kita kembali ke browser. Nah, sekarang kita refresh, kemudian kita bypass add ya. Nah, ini kita langsung diarahkan menuju ke halaman login. Jadi kita harus login dulu untuk membuat posting ya. Nah, harus login dulu baru kita bisa login posting ke-8. add post. Nah, ini berhasil ke bawah. Nah, demikian kita sudah berhasil untuk mengamankan di sisi add postnya. Jadi kita sudah, pertemuan ini sudah bisa membuat proses add post. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk membuat update dan delete post ya. Jadi bagaimana kita menghapus atau mengedit atau mengupdate posting yang kita buat. Sekian, semoga bermanfaat. Untuk kode projectnya saya tahu di linknya di kolom deskripsi ya, jadi Anda bisa melihat source code-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.